Selamat datang di e-learning PPID KPU. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang keterbukaan proaktif atau proactive disclosure. Keterbukaan proaktif adalah keterbukaan badan publik dengan cara menyediakan dan mengumumkan informasi sehingga masyarakat mengetahui atau mendapatkan informasi tanpa melalui permintaan. Misalnya mengumumkan informasi di situs web, media sosial, media cetak, SMS blast, atau memberikan informasi secara langsung kepada pihak terdampak atau yang berkepentingan. Undang-Undang KIP membagi informasi yang wajib diumumkan menjadi dua kategori. Pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Kedua, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala merupakan informasi yang dibuat berdasarkan program atau kegiatan yang dilakukan secara terencana. Sebagian merupakan kegiatan yang bersifat rutin dalam rangka pemenuhan pelayanan publik, pembukaan ruang partisipasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Sementara itu, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta merupakan informasi yang diumumkan dalam rangka memitigasi bahaya yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Peristiwa seperti ini bisa terjadi secara tiba-tiba atau telah diprediksi sebelumnya oleh badan publik. Misalnya, informasi mengenai cuaca ekstrim yang akan terjadi pada tanggal tertentu di suatu daerah. Apabila tidak diumumkan, berpotensi mengancam keselamatan jiwa masyarakat di daerah tersebut. Terhadap peristiwa seperti ini, wajib diumumkan sesegera mungkin, tidak boleh ada penundaan. Sebab jika terlambat diumumkan, maka informasi tersebut tidak berguna lagi bagi masyarakat. Karena itu, ketiadaan pengumuman informasi serta-merta tidak relevan menjadi alasan diajukannya keberatan. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang KIP menyebutkan salah satu alasan keberatan adalah tidak disediakannya informasi berkala. Sementara tidak diumumkannya informasi serta-merta tidak tercantum sebagai alasan keberatan. Namun demikian, masyarakat yang dirugikan karena ketiadaan informasi serta-merta dapat menempuh mekanisme lain. Misalnya melalui jalur pidana. Sebagai contoh, kelalaian seorang pejabat sehingga menyebabkan bahaya bagi barang, nyawa, atau menyebabkan matinya orang dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 311 KUHP. Salah satu bentuk kelalaian tersebut dapat berupa kelalaian dalam mengumumkan informasi. Berikutnya, mari kita lihat informasi yang diumumkan secara proaktif dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Secara singkat, informasi pemilu dan pemilihan yang diumumkan secara berkala dalam konteks pemilu adalah informasi yang dihasilkan melalui sebuah proses yang terencana. Meliputi informasi mengenai tahapan, program, dan jadwal, hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi. Hasil dari setiap tahapan. Prosedur dan sarana partisipasi, syarat calon dan syarat pencalonan peserta, laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, informasi pemilu dan pemilihan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini contoh pengumuman informasi berkala dalam pemilu pada situs web. Informasi pemilu yang tampil akan mengalami perubahan sesuai tahapannya. Di setiap tahapan tersebut setidaknya ada 5 atau 6 jenis informasi yang diumumkan. Misalnya, pada tahapan penyusunan daftar pemilih, ada informasi jadwal tahapan, ada informasi kewajiban dan larangan, ada informasi hasil atau laporan dari tahapan, ada prosedur dan sarana bagi masyarakat agar terdata dalam daftar pemilih. Ketika tahapan ini berubah, maka berubah pula informasi yang ditampilkan. Sementara itu, informasi pemilu dan pemilihan yang diumumkan secara serta-merta bermakna informasi yang terjadi dari sebuah peristiwa yang tiba-tiba atau tidak berdasarkan sebuah perencanaan. Pertama, informasi yang berkaitan dengan perubahan regulasi sebagai akibat adanya putusan hukum dari lembaga yang berwenang terkait hak seseorang untuk dipilih, memilih, atau hak lainnya. Misalnya adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sahnya penggunaan surat keterangan atau suket perekaman KTP elektronik sebagai syarat mencoblos dalam pemilu 2019.
Kedua, informasi yang apabila tidak diumumkan dapat berdampak pada terganggunya hajat hidup dan kepentingan orang banyak dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Misalnya penggunaan jalan kompleks, area pasar, taman, dan sebagainya untuk pemungutan suara. Ketiga, informasi yang apabila tidak diumumkan dapat berdampak pada terganggunya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Misalnya adanya perubahan secara mendadak terkait lokasi TPS, waktu mencoblos, dan lain-lain. Dalam sejumlah contoh kasus tersebut, KPU wajib mengumumkan ke seluruh masyarakat, hingga daerah pelosok, agar perubahan-perubahan mendadak tersebut tidak menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pemilu, pemilihan, dan aktivitas rutin masyarakat di tempat tertentu. Keterbukaan secara proaktif dilakukan dengan memperhatikan tingkat kepentingan publik atas informasi, karakteristik penerima informasi, waktu pengumuman, sarana yang digunakan, bentuk informasi, bahasa, dan sebagainya. Hal-hal tersebut perlu diperhatikan untuk memastikan agar informasi yang diterima masyarakat dapat bermanfaat secara maksimal. Terima kasih sudah menyimak video ini.